Samsung kembali meramaikan pasar smartphone mid-range. Ini dilakukan dengan meluncurkan Samsung Galaxy A54 5G secara global termasuk Indonesia pada Rabu tanggal 15 Maret 2023. Ada sejumlah highlight yang layak dipuji pada smartphone ini, seperti masa update software yang panjang, performa chipset Exynos baru yang secara fleksib, hingga pengalaman videografi yang menyenangkan. Ponsel ini juga menyajikan rancangan bangun desain yang lebih fresh dan elegan dibandingkan pendahulunya. Bahkan, penampakan HP ini mirip seperti Samsung S23. Dan berikut ini, kelebihan dan kekurangan Samsung A54 yang sudah tim gadget merangkum. HP generasi baru tentu harus menggunakan chipset generasi baru pula. Ini yang terjadi pada Samsung Galaxy A54 yang menggunakan chipset Exynos 1380, sebuah SoC penerus dari Exynos 1280 yang digunakan pada Galaxy A53. Klaster pertama merupakan 4 inti High Performance ARM Cortex A78 berkekuatan 2,4 GHz, sedangkan klaster kedua menggunakan 4 Unique High Efficient ARM Cortex A55 dengan frekuensi 2,0 GHz. Konfigurasi prosesor tersebut tak berbeda dengan Exynos 1280. Yang membuatnya berbeda adalah jenis formasi yang kini menjadi 4+4 alih-alih 2+6. Karena memiliki jumlah inti performa tinggi lebih banyak, hal ini tampaknya akan menjadi alasan utama meningkatnya performa Exynos 1380. Kartu pengolah grafis yang digunakan serupa tapi tak sama. Exynos 1280 menggunakan GPU Mali G68 MP4 dengan frekuensi 1000 MHz. Exynos 1380 menggunakan Mali G68 MP5 yang berjalan pada frekuensi lebih rendah yakni 950 MHz. Dikutip dari Nano Review, Exynos 1380 yang mengontaki Samsung Galaxy A54 ini mendapatkan skor Antutu V9 sebesar 500 ribuan lebih. Ini membuat setara dengan Snapdragon 855 yang merupakan chipset flagship di tahun 2019. Isu kelangkaan chipset secara global mendorong produsen untuk memangkas fitur kamera demi mencapai harga produksi yang lebih rendah. Kalau saya amati, salah satu yang paling sering dikorbankan adalah dukungan resolusi perekaman kamera. Untungnya, Samsung Galaxy A54 tampaknya masih tetap tawarkan dengan fitur lengkap. Pada konfigurasi quad kameranya, Samsung A54 mengandalkan sensor utama 50 MP wide angle pada bukaan f1.8, kamera ultrawide 12 MP dengan FOV 123 derajat, serta sensor 5 MP untuk makro. Dilihat dari resolusi kameranya, terdapat penurunan dibanding sebelumnya. Samsung Galaxy A53 5G memiliki resolusi 64 MP, sedangkan A54 5G hanya 50 MP. Meskipun begitu, besaran resolusi bukanlah satu-satunya penentu pada kualitas hasil foto. Setidaknya kamera utama tersebut masih mempertahankan fitur OIS yang dapat meningkatkan pengalaman fotografi agar lebih terhindar dari blur, terutama pada saat proses shutter yang membutuhkan waktu cukup lama. HP ini juga dikabarkan memiliki fitur nightography yang bisa bikin hasil foto malam tetap epic. Pada kemampuan selfie-nya, Samsung Galaxy A54 5G juga turut andalkan resolusi kamera 32 MP dengan bukaan f2.2 serta ukuran sensor 1/2,8 inci. Samsung Galaxy A14 5G sempat dianggap sebagai Samsung Galaxy S23 versi murah, lantaran keduanya punya desain bodi belakang yang sekilas nyaris sama. Tampaknya, jenis tampilan desain seperti itu turut diadopsi oleh pada Samsung Galaxy A54. Di sisi belakangnya, Anda bisa melihat susunan 3 kamera yang berjajar secara vertikal dengan penampakan bulat kecil di sebelah sebagai LED flash. Tak banyak aksen visual yang bisa ditemukan di sini. Bahkan jika biasanya HP lain menampilkan modul kamera, hal ini tak tampak pada Galaxy A54. Ketika kamera langsung dipasangkan pada bodi HP, memberikan vibe yang minimalis tapi elegan, serta menawarkan kesan seamless yang jarang ditunjukkan pada smartphone lain. Dua varian warna yang telah terkonfirmasi adalah hitam dan biru. Sebenarnya, keberadaan IP rating pada smartphone kelas menengah bukanlah hal baru. Akan tetapi rata-rata HP kelas mid-range hanya dibekali dengan spesifikasi ketahanan terhadap percikan air IP53 dan IP54.
Umumnya, hanya HP flagship yang menggunakan IP68 yang dapat membuatnya tahan meski berada di kedalaman air. Ini adalah keunggulan Samsung Galaxy A54 yang tak semua HP punya. Kendati tak memiliki harga semahal flagship, namun Samsung sudah memberikan IP67. Ini dapat mengurangi kemungkinan rusak saat ponsel terjatuh di air sedalam 1 meter selama 30 menit. Samsung Galaxy A54 memiliki kapasitas baterai yang umum yakni 5000 mAh. Kapasitas ini memang cukup standar, tapi kapasitas ini tak menentukan daya tahan. Bisa saja 5000 mAh di HP tertentu daya tahannya baterai lebih boros dibanding HP lain dengan kapasitas baterai yang sama. Melihat chipset Exynos 1380 yang menggunakan fabrikasi sekecil 5 nanometer, saya yakin kalau smartphone ini dapat bertahan hingga seharian penuh, bahkan hingga menuju hari kedua. Ini terutama pada pemakaian yang tak terlalu intens, terutama jika Anda mengaktifkan mode gelap atau dark mode dan menonaktifkan mode 120Hz. Tentu ketahanan baterai yang didapat akan lebih lama dari sebelumnya. Ini karena ponsel menggunakan Super AMOLED sehingga konsumsi daya yang dirasakan tak begitu tinggi. Sempat disinggung sebelumnya bahwa Samsung Galaxy A54 diusung dengan panel layar Super AMOLED. Untuk dimensi layarnya sendiri, rupanya sedikit mengalami penurunan, yang semula berukuran 6,5 inci pada Samsung Galaxy A53. Kini Samsung A54 5G hadir dengan 6,4 inci, resolusi Full HD+, 1080x2400 pixel, dengan aspek rasio 20:9 pada tingkat kerapatan 411 ppi. Smartphone keluaran Samsung di 2023 ini juga memiliki tingkat kecerahan hingga 800 nits. Dengan kecerahan setinggi ini, Samsung Galaxy A54 niscaya tetap nyaman digunakan meski pengguna sedang berada di bawah terik sinar matahari. Pengguna juga turut dapat merasakan refresh rate tinggi 120Hz sama seperti pendahulunya. Speaker stereo adalah sebuah sistem audio yang menggunakan dua speaker atau lebih untuk menghasilkan suara yang lebih jernih dan nyata. Sistem speaker stereo memungkinkan pengguna untuk menikmati pengalaman audio yang lebih baik, terutama saat mendengarkan musik atau menonton film. Dan kabar baiknya, Samsung Galaxy A54 telah menggunakan sistem speaker stereo. Tak hanya ponsel kelas premium saja yang memiliki masa dukungan upgrade panjang. Ya, pasalnya Samsung Galaxy A54 turut mendukung masa update versi OS Android sebanyak 4 kali, serta masa update security patch selama 5 tahun. Samsung Galaxy A54 sendiri dirilis menggunakan Android 13 dengan antarmuka One UI 5. Ini artinya kemungkinan besar ponsel sanggup mendapatkan update versi hingga Android 17. Tak disangka, ponsel di harga mid-range ini bisa memiliki masa update selanggeng Samsung Galaxy S23 series. Dari sektor memori, Samsung Galaxy A54 5G menggunakan RAM 6GB atau 8GB serta penyimpanan internal 128 hingga 256GB. Konfigurasi penyimpanan ini terbilang besar sehingga dapat menampung banyak aplikasi tanpa kendala. Hanya saja, kadang konsumen juga memerlukan slot microSD guna menyimpan file multimedia berukuran besar. Apalagi mengingat ponsel ini punya fitur kamera yang unggul dari sisi kreasi konten. Pastinya mendorong pengguna untuk merekam banyak video untuk kemudian diedit dan diekspor. Ini membutuhkan storage yang tak sedikit. Samsung Galaxy A54 5G untungnya sudah mendukung slot memori eksternal yang dapat mendukung microSD hingga kapasitas 1TB. Yang cukup disayangkan, slot memori ini bukan terpisah atau dedicated, melainkan slot memori berbagi. Charger bawaan Samsung Galaxy A54 5G hanya didukung dengan daya 25 watt. Di saat ponsel lain yang lebih murah saja, sudah banyak yang hadirkan daya 33 watt.
Port jack audio 3,5 mm digunakan untuk menghubungkan perangkat audio seperti headphone, earphone, ataupun speaker ke perangkat yang memiliki port tersebut. Sayangnya, Samsung tak membekalinya kepada Galaxy A54 5G ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi menarik seputar rekomendasi terbaik dari Gadget Me.